Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, bertemu lagi dengan Ibu Nurbaiti di kelas 8 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk minggu ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Namun sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada teks ulasan ini yaitu 1. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, anak-anak, indikator pada materi ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks ulasan ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari teks ulasan. Kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri teks ulasan. Ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali teks ulasan dengan bahasa tulis. Keempat, peserta didik dapat menelaah struktur teks ulasan. Dan kelima, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks ulasan. Pengertian teks ulasan. Karya sekitar kita sangat beragam. Setiap karya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masyarakat dapat menilai atau mengulas karya tersebut berdasarkan sudut pandang masing-masing. Penilaian atau pendapat dari masyarakat penikmat karya dapat dituangkan dalam suatu ulasan. Teks ulasan berisi ulasan, tanggapan, kupasan, atau komentar mengenai suatu karya, dan karya tersebut yang diulas bermacam-macam, antara lain novel, kumpulan cerpen, antologi puisi, film, atau drama. Bahkan, teks ulasan juga dapat mengupas suatu karya seni tradisional. Teks ulasan berisi penilaian terhadap suatu karya. Keunggulan dan kelemahan karya dipaparkan secara menarik dan objektif berdasarkan sudut pandang pengulas. Selain penilaian, dalam teks ulasan dapat ditemui berbagai macam informasi penting seperti identitas karya, isi atau sinopsis karya, serta rekomendasi bagi pembaca. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang lain yang sejenis. Keenam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Ketujuh, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Kedelapan, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak.
Kesembilan, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Kesepuluh, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Teks ulasan berisi tanggapan, komentar, atau penilaian terhadap suatu karya. Dalam teks ulasan terdapat informasi penting yang dapat diambil pembaca terkait dengan kualitas sebuah karya dan tanggapan dari pengulas terhadap karya tersebut. Adapun ciri-ciri teks ulasan yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Strukturnya terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran atau sinopsis, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini atau pendapat penulis mengenai suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Keempat, memiliki nama lain yaitu resensi. Teks ulasan berisi penilaian yang dilakukan atas dasar pengamatan atau pembacaan. Oleh karena itu, seorang pengulas harus mengetahui pokok-pokok isi suatu karya sastra. Tentu saja semua berawal dari mengetahui tujuan dibuatnya karya tersebut. Setelah paham, pengulas yang baik akan melakukan penilaian secara objektif dengan menemukan kelebihan dan kekurangan karya itu. Kamu dapat menceritakan atau menjelaskan kembali suatu teks ulasan. Teks ulasan yang berisi pokok-pokok pikiran. Agar dapat menceritakan kembali teks ulasan, kamu harus mampu menemukan pokok-pokok isi teks ulasan tersebut. Selanjutnya, pokok-pokok itu dapat kamu jadikan kerangka dalam menceritakan kembali teks ulasan. Tentu saja kamu harus belajar mengembangkan teks ulasan itu agar isinya sama dengan yang akan kamu sampaikan. Baiklah, yang pertama gagasan pokok teks ulasan. Gagasan pokok teks ulasan merupakan acuan dalam menyusun suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Dalam suatu teks ulasan, gagasan pokok digunakan sebagai kerangka dalam pengembangan teks ulasan. Berikut langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok sebuah paragraf teks ulasan. 1. Bacalah paragraf ulasan dengan seksama. 2. Pahami inti paragraf tersebut. 3. Rumuskan gagasan pokok paragraf berdasarkan inti paragraf yang telah ditentukan. Selanjutnya, langkah mengungkapkan kembali isi teks ulasan. Isi teks ulasan dapat diungkapkan kembali dengan menyusun gagasan pokok dalam setiap paragraf teks ulasan. Dalam mengungkapkan kembali teks ulasan, kamu harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, isi teks ulasan yang kamu ungkapkan harus sesuai dengan teks ulasan asli. Kedua, isi teks ulasan tidak boleh ditambah-tambah dengan pendapat pribadi. Ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, kita masuk pada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan, sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Teks ulasan memiliki struktur teks sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Identitas karya berisi identitas yang diulas.
Pada ulasan buku, identitas yang ditampilkan antara lain judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, dan ISBN. Sementara itu, identitas yang ditampilkan dalam ulasan film antara lain judul, sutradara, pemeran, prosedur, dan tanggal tayang. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi berisi pengenalan gambar umum sebuah karya yang akan diulas. Biasanya orientasi ditempatkan pada paragraf pertama teks ulasan. Ketiga, tafsiran atau sinopsis. Berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya yang diulasnya. Keempat, analisis. Analisis berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra tersebut. Kelima, evaluasi atau penilaian berisi paparan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Keenam, rekomendasi atau rangkuman berisi simpulan dan saran pengulas. Rekomendasi berfungsi mengajak, meyakinkan, dan memberikan informasi kepada pembaca untuk menikmati karya yang diulas. Dari penjelasan tersebut, maka kamu dapat mengetahui struktur teks ulasan dengan lengkap. Kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Demikian penyampaian materi teks ulasan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses untuk kita semua.